Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah Sari Putri dengan NIM 20031 dari kelas Sistem Operasi A. Jadi pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penggunaan VMware, salah satunya untuk instalisasi Linux. Jadi kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang instalisasi Windows. Kali ini saya akan membuat menggunakan virtual machine untuk proses instalisasi Linux. Jadi pertama-tama kita harus kita masuk ke dalam aplikasi VMware-nya dulu, kemudian kita create a new virtual machine. Jadi kita buat, ini maksudnya kita untuk buat partisinya terlebih dahulu. Di sini ada 3 pilihan, kita pilih yang installer this image ya dari ISO-nya karena saya sudah punya file ISO Linux-nya. Di sini kita pilih file ISO-nya, kita pakai yang Ubuntu. Kemudian kita next. Oke, di sini full name-nya ini saya kasih nama saya. Terus username-nya ini saya beri nama Aisyah31. Nah, passwordnya oke, kemudian jika sudah kita lengkapi semua personalize Linux-nya, kita tinggal next. Nah, kita akan kasih nama, saya kasih default saja. Virtual machine-nya ini, nama virtual machine-nya itu Ubuntu. Dan di sini saya akan letakkan bukan di C, melainkan di E. Karena di sini ruangannya lebih banyak ya. Saya letakkan di E, klik OK, kemudian kita next. Nah, di sini kita akan masuk ke specific disk capacity. Jadi kita bisa mengatur besaran disk yang akan dibuat nanti. Di sini saya biarkan default 20 GB karena maksimumnya, karena rekomendasinya di sini ada 20 GB, kita biarkan default saja. Nah, di sini kita bisa mengatur memori, besaran memorinya. Jadi kita bisa mengubah besaran memorinya ini sesuai dengan perangkat yang kita punya di sini. Jadi selain memori, kita juga bisa mengubah prosesornya, terus DVD-nya jika tadi kita menggunakan ISO. Jadi misalnya tadi kita tidak memasukkan ISO-nya di sebelumnya, kita bisa masukkan ISO-nya lewat CD ini. Kemudian juga ada network adapter, terus USB controller, sound card, printer, sama display-nya. Di sini saya sudah biarkan default seperti ini. Kemudian kita finish. Ya, ini sudah masuk ya. Sudah langsung masuk operasinya. Karena partisinya tadi sudah kita buat. Jadi udah otomatis untuk masuk. Kita tunggu sampai prosesnya 100% komplit ya.
Ya, di sini kita sudah masuk ke halaman utama Linux-nya. Jadi ini Ubuntu ya. Jadi kita tinggal, ini sesuai dengan nama yang udah kita inputkan sebelumnya. Jadi sebelumnya kan saya menginputkan nama saya. Ini kita klik saja. Kemudian kita masukkan password. Passwordnya juga sama seperti yang tadi kita sudah buat sebelumnya. Nah, di sini kita sudah masuk. Jadi kita tinggal skip saja karena kita tidak ingin terhubung dengan secara online gitu. Nah, di sini kita tinggal next saja. Ini kita kemudian next. Ini juga kita next. Nah, kemudian di sini kita done. Jadi udah selesai ya. Nah, di sini ada software updaternya. Jadi update software has been issued since Ubuntu 20.4 was released. Jadi ini kita ditawarkan untuk menginstal updatean dari softwarenya. Jadi ini saya close saja. Jadi di sini kita udah masuk ya ke dalam ini kita sudah berhasil menginstal, kita masuk ke dalam Linux-nya Ubuntu. Jadi ini merupakan tampilannya. Nah, di sini ini merupakan nama yang udah tadi kita input sebelumnya, username-nya. Di sini sebelumnya saya menginputkan username saya itu Aisyah 31. Karena NIM saya 031 gitu. Nah, di sini kita akan coba untuk mengakses command prompt-nya. Jadi di sini kita tekan tombol Windows di keyboard kita, kemudian akan muncul seperti ini. Terus kita ketikkan terminal. Nah, ini udah ada. Kita klik saja. Nah, di sini artinya kita udah masuk ke diri kita sendiri. Jadi di sini Aisyah 31 at Ubuntu. Ini akan sesuai dengan username yang kita. Nah, kelebihannya di Linux ini kita juga bisa membuat folder, bisa membuat apapun itu. Kita bisa melakukan prosesnya itu melalui command prompt di sini. Oke, kita close, kita lihat yang lainnya. Oke, kita lihat aplikasinya. Di sini sudah banyak aplikasinya ya. Ini semuanya.
Nah, di sini adalah home-nya. Ini merupakan tampilan dari file Explorer-nya. Sama seperti Windows ya, ada dokumen, ada download, dan lain-lain. Bedanya di sini tampilannya seperti ini. Oke, jadi sekian penjelasan saya tentang instalasi Linux menggunakan VMware. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.